Oke, Silakan dibuka. Assalamualaikum. aku buka ya. Ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, apa kabar Mutiara dan Kamil? Baik. Ini kita udah Baik. episode ke-5 ya. Iya, Ini rekaman kelima ya, nggak kerasa ya. Kalau kerasa. dari hari ini udah hari ke-68, 69. Semenjak kasus pertama di Indonesia. Kasus pertama yang ada di Indonesia. Biasa sebelum kita masuk sesi tema-tema dan tanya jawab, kita mungkin mau update sekilas data di Indonesia ya. Ya. Nanti kita komentari bersama. Ini kenapa bisa kayak gini sih? Jujur saya udah nggak merhatiin datanya. Iya, Pak. Karena terakhir tanggal yang minggu lalu sama sih yang belum improvement itu adalah per hari masih 300-400. Terus yang menarik adalah nanti ya buat orang awam menarik nih di laporannya BNPB ini spesimennya bisa dibagi dua sekarang. Ada RT, PCR sama TC. Nanti kita bahas ya di sesi itunya ya. Terus sisanya sisanya sama, kasusnya nambahnya juga sedikit. Tes per hari baru 3.000 sampai 4.000 yang menghasilkan 300 sampai 400 kasus per hari. Jadi positif rate-nya adalah 13%-an. Secara rata-rata 13%. WHO kemarin sudah mengeluarkan kayak indikator bahwa negara yang tidak baik dalam melakukan positif rate itu adalah negara yang positif test rate-nya itu di atas 10%. Dan ya kemarin ada artikel bagus dari Kumparan dibahas detail. Ya kita masih struggle di situ. Nah, yang menarik adalah ternyata di kayak US, UK sama France sama Singapura positif rate-nya 12%. Nah, angle data ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh kaum yang dangkal bahwa mereka juga jelek kok, berarti kita lebih bagus, ya kan? Kaum bumi dangkal itu bahwa kita itu lebih baik daripada Singapura. Kita 1% loh, gitu loh. Padahal kalau mau dilihat konteks sama substansinya, ya kita nanti bisa masuk ke 10.000 tes per day. Jadi kita memang belum masuk ke, bahasanya saya, belum masuk ke liga utama lah. Jadi kita masih ke, kalau sepak bola di ke sekian ya, Mil ya? Ya, belum masuk ke divisi 3 lah. Premier League-nya lah. Divisi 3. Terus kalau data itu, terus ada lagi nggak update dari kalian? Soal ini kan, soal dibukanya. Tentang data dulu ya? Iya, soal berdasarkan data itu pemerintah kayak udah rada-rada rancu, tapi intinya mereka buka lagi gitu, istilahnya buka lagi transportasi. Oh ya, efek dari data tersebut, iya. Sempat ditutup seminggu ya bertahannya. Maksudnya arus-arus pesawat, bus yang umum-umum yang antar kota, antar provinsi kan sempat ditutup selama akhir April ya, dari awal akhir April sampai ternyata cuma cukup seminggu buat seminggu, ya. Buat pemerintah membuat kebijakan baru lagi untuk membuka lagi itu istilahnya. Jadinya banyak hal terjadi kan. Misalnya di Soekarno-Hatta kemarin setelah dibuka lagi. Kemarin ya? Ya, jadi membludak gitu. 100 kasus, 11 positif ya? Tapi itu makin rapid kan? Iyalah kalau pakai PCR nggak mungkin langsung ke detect kan, biasa kan ngantri kita. Jadi itu sebenarnya makin rapid. Jadi itu masih rancu, data-data itu masih rancu dan nggak bisa di source kan istilahnya. Detailnya gimana itu kayak preliminary data gitu, bahwa
Ternyata setelah dibuka normal-normal aja, tapi tetap ada potensi untuk klaster baru lagi dari luar gitu. Padahal di klaster-klasterannya transmisi lokalnya aja udah carut marut gitu, ditambah lagi. Nggak tahu deh. Iya. Oke. Terus efek dari data tersebut yang kita seolah landai tersebut, dan beberapa sudah mulai mengeluarkan fase-fase ini ya, kehidupan normal lagi ya. Jadi di fase kelima nanti di akhir Juni itu sudah akan normal ya, tempat kebudayaan sekolah ya. Walaupun kalau pemerintah konsisten ya, modelingnya dari Singapura itu sudah berubah. Seminggu itu berubah 2 kali. Berubah berarti di September, terus 2 hari lalu yang modeling yang dari Singapura itu berarti Oktober. Itu kalau mereka konsisten ya. Terus tentang data, ini terakhir tentang data, ada yang menarik lagi, Mas Ainun Najib itu yang data scientist melalui kawal COVID, dia sudah mulai berani menampilkan klasemen death rate atau CVR dan recovery rate per daerah. Per daerah. Nah, di sini kemarin saya sempat poin utamanya adalah ya karena tesnya baru di Jawa yang banyak, ya death rate-nya yang paling banyak di Jawa. Yang lainnya masih manis-manis, kecuali Jogja ini saya juga nggak tahu kenapa nih recovery-nya death rate-nya cuma 1%. Apakah karena sistemnya monarki kesultanan pada dulu sama sultannya, ya, yang meninggal baru 4, jadi death rate-nya cuma 1%. Terus yang aneh juga ada di Bali. Ini dari awal. Dari awal selalu aneh ya? Iya, selalu aneh ya. Bahkan kalau mau di dive lagi, ODP PDP-nya nggak ada malah. Hebat sekali. Di Bali ini kasusnya 277, sembuhnya 160, yang meninggal cuma 4. Bali ini angka terbaik di Indonesia. Terus yang menyeramkan buat non-Jawa adalah death rate yang sama tinggi dengan Pulau Jawa, tapi tesnya sedikit. Ya, kayak Aceh, Bengkulu, dan lain-lain, ini bahaya sih. Dan again, walaupun sudah ada klasemen ini, datanya belum tali ya, belum cocok sama dengan pusat, dengan yang dikeluarkan sama Kemenkes. Terus, nah di kawal COVID ini juga lebih jelas bahwa per 5 Mei kemarin sudah ada, mereka bahkan bisa menaruh data ODP yang sudah meninggal. ODP yang sudah meninggal sama PDP yang sudah meninggal ini ada sebanyak 1.300-an. Oke. Harusnya media-media tadi mulai ke arah sini ya. Yes. Terus bicara tentang Pulau Jawa, di Jateng itu ternyata kematiannya terburuk ada di Jateng, 150 jiwa ini. Nah ini Pak Ganjar gimana nih Pak Kamil nanti? Oke. Kok aku? Ya, kan KTP-nya kamu Jawa Tengah. Nah, ini terakhir banget yang masalah data. Kalau kita tarik ke atas lagi, kurvanya dunia, entah kenapa saat masuk ke kasus ke 3 juta, ke 4 juta ini, pertumbuhan eksponensialnya itu tidak terjadi. Ya, jadi bukan grafiknya ya, tapi eksponensialnya itu malah landai. Bukan grafiknya, tapi eksponensialnya itu malah linear ini. Iya nih, apakah, ya ini kan asumsinya ya, tebakannya, ya apakah secara dunia ini adalah kapasitas, ya. Atau emang udah capek ininya. Atau virusnya udah capek, iya. Atau daya melawan atau masih datanya. Kalau di Indonesia malah lebih menarik lagi, pemerintah. Atau yang menarik lagi di Indonesia bahwa pemerintah malah bilang, kayak Kamil bilang ya, kayak hari kebalik, mau nggak mau virusnya harus tunduk nih. Gimana pun caranya virusnya harus tunduk, kurvanya harus turun. Pokoknya. Iya, pokoknya itu. Terus ya kalau dunia perpolitikan COVID di Indonesia sama seperti setiap minggunya ada sirkus dan akrobat ketidakkonsistenan statement Menteri A nanti
dibetulin sama Kemenhub, dibetulin sama Istana, Presiden ngomong, dan seterusnya. Itu yang buat kita bingung sih. Itu sebenarnya udah sesuai ekspektasi ya, karena udah berulang-ulang juga kayak gini. Iya, jadi cuma sekali. Orang, kayak, oh ya udah. Iya. Nggak kaget gitu maksudnya. Akhirnya kita nggak kaget ya? Udah nggak kaget lagi. Padahal ini nggak normal kan? Trust-trustnya tuh. Iya. Padahal nggak normal. Iya, kita jadi memakluk. Dulu saya sempat berpikir bahwa, mungkin karena ini adalah sebuah sebuah hal yang baru, mereka masih bingung koordinasi ya. Lah kok bingung terus ya? Iya. Berarti mereka memang gitu cara kerjanya. Jadi sistemnya itu tidak diperbaiki as they go along gitu. Sistem organisasinya sih ini lebih basic lagi. Sementara kalau di negara-negara ASEAN lainnya, ya kurvanya sudah mulai bagus. Itu sekilas update-nya. Sebelum masuk ke tema-tema, ada yang mau dibahas tentang data sama kondisi yang terjadi di Indonesia? Muti sama Kamil. Intinya kalau data kita nggak konsisten, ya estimasinya juga nggak bakal konsisten. Malah mungkin estimasinya kadang-kadang bisa maju, bisa tiba-tiba mundur lagi. Soalnya kalau kita nggak mengikuti data kita itu di anomali kan dari kaidah statistik. Cara ngukur estimasinya juga bukan pakai cara statistik sih yang cocok. Pakai perasaan mungkin ya. Ya udah itu aja sih. Jadi untuk syarat bahwa kita bisa mengestimasi data, mengestimasi wabah ini ya pakai data yang reliable. Kalau tidak reliable, tidak sesuai kaidah statistik ya, kita nggak mungkin mengestimasi dan bahkan memutuskan regulasi berdasarkan data karena ya nggak sesuai kan? Masa? Berarti kalau gini terus berarti estimasinya harusnya tiap hari bisa berubah gitu ya Mas ya? Mungkin kadang-kadang jadi bagus, jadi kadang-kadang Juni, kadang-kadang September, kadang-kadang Juli, kadang-kadang ya. Iya. Mungkin kita juga jadi terbiasa ngedenger estimasi yang berganti-ganti juga nanti ya. Jadi kita mending nggak usah dipakai buat ini deh. Iya. Nggak usah dibahas itu secara detail terus karena pasti berubah-ubah. Ya, masuk ke ini aja Mas Firza. Masuk ke topiknya masing Mas. Juga oke. Minggu lalu, 4 hari Sabtu atau Sabtu sore atau Minggu sore itu ada satu obat herbal yang dipromosikan oleh salah satu anggota DPR ya Kamil ya. DPR. Ya, judulnya obatnya Herbavit 19 kalau nggak salah. Yes. Iya. Yang herbal COVID gitu maksudnya ya? Herbal COVID ya. Nah, yang aneh adalah dari yang buat orang-orang boleh menyelidiki adalah dari fotonya. Itu di awalnya dari fotonya ya. Bukan dari namanya, tapi dari fotonya tersebut seperti ada stikernya kurang lebar, minuman kemasan gitu. Iya, yang ditempel stiker biasa lah, stiker politik, stiker BNPB, tapi ada kelihatan stiker enggak Satgas lawan COVID. Halo, Mas Firsal ada ini. Iya. Nah, jadi aku rutin aja tangan. Satgas lawan COVID ya. Jadi kalau dari sepahamku ya, aku rada-rada ngikut. Oh iya. Rada ngikutin ya. Jadi Kamil aja. Timeline-nya gini, awal April itu DPR itu bikin geng. Entah komisi berapa itu bikin geng yang namanya Satgas lawan COVID-19. Namanya itu. Teman-teman bisa search sendiri. Itu banyak yang liput. Terus mereka itu tujuan utamanya, kalau saya tangkap, itu buat membantu pemerintah, dalam arti pusat, untuk mengakselerasi semua hal yang berkaitan dengan COVID di rakyatnya. Jadi itu masih normatif ya. Terus abis itu dengan fundingnya, mereka sangat disclaimer bahwa fundingnya itu nggak bakal pakai APBN gitu untuk Satgas ini gitu. Terus abis itu dia pertama yang dia lakuin itu
foto pakai baju APD rame-rame di gedung DPR. Itu udah masalah. Oh, itu awal mulanya ya? Itu awal mulanya? Iya. Oh, aku baru tahu ini. Kalau yang timeline jelasnya ini aku baru tahu. Timeline-nya iya. Yang foto itu ingat mereka ya. Pas itu ada rame karena ngapain orang DPR pakai baju APD pada saat orang butuh APD gitu. Ya maksudnya aku nggak ngerti itu konteksnya gimana. Tapi itu seremonial sih. Seremonial mereka udah ngumpulin beberapa hal termasuk APD untuk disumbangkan gitu. Tapi anehnya seremoninya pakai baju APD, terus angkat tangan pakai social distancing gitu. Di background-nya itu gedung, di dalam gedung ininya, di hall-nya DPR. Oke, itu udah rada-rada aneh kan. Terus kedua, tiba-tiba akhir April, itu kan pertengahan April ya, bukan awal sih, kayak minggu kedua gitu. Terus akhir April, minggu keempat, tiba-tiba si Pak Bambang itu ya, Pak Bambang, ya ketuanya ya, ketua DPR, dan itu juga termasuk atasannya, apalah, pengurusnya di Satgas lawan COVID itu mengumumkan bahwa mereka nyetok jamu gitu. Nyetok jamu yang dalam proses jamu yang bagus buat meningkatkan imun menurut mereka. Terus itu juga rancu diimport dari Cina atau dari mana itu nggak dijelaskan istilahnya, tapi tetap mereka mengklaim bahwa jamu itu bakal efektif dan berguna gitu, dan bakal diadakan dengan tanpa make funding dari APBN atau sebagainya gitu. Terus dan lagi diproses di BPOM untuk legalisasinya ini kan, boleh apa enggak disalurkan gitu. Kalau oke, bakal disalurkan ke semua pasien COVID di Indonesia. Keren ya? Mulia sekali. Keren. Mulia sekali. Tapi habis itu permasalahannya datang di saat Pak Andre Rosiade, saya nyebut nama ya nggak apa-apa. Pak Andre Rosiade itu di Twitternya announce bahwa pakai foto itu di capture gitu. Foto produknya di capture bahwa udah lolos BPOM. Jadi alhamdulillah dengan obat ini banyak, kata-katanya itu message-nya bahwa dengan obat ini udah banyak pasien COVID sembuh dan udah lolos BPOM. Itu kan udah kayak aneh banget ya. Baru lolos tapi udah banyak yang sembuh gitu. Bener. Terus aku langsung refleks pas itu kan reply sih. Reply-nya rame banget di Twitternya. Terus aku juga ikut, jadi pakai caps lock. Siapa yang sembuh, Pak? Bapak saya juga nih pengen gitu. Saya kan Papa positif juga. Terus jadi kan aku bener dong kata-katanya. Terus apa namanya? Dia nggak balas, tapi ternyata di reply-nya tuh isinya kayak gitu semua, vibe-nya tuh kayak geblek lu gitu kan, kayak gitu vibe-nya. Kayak kamu bodoh banget sih gitu istilahnya, vibe-nya kayak gitu, nggak pantas lah di Twitternya itu. Terus langsung banyak banget yang di Twitter biasa kan langsung rame investigasi lepas gitulah istilahnya, lepas informal investigation by profesional malah. Jadi banyak farmasis yang ngelakuin itu, banyak apa namanya bisnis yang ngelakuin itu juga. Dan ternyata sebelum itu si gabungan dari ini pabrik jamu, gabungan dari ada asosiasi pabrik jamu udah melayangkan protes ke DPR, ke Satgas lawan COVID, bahwa kenapa mereka malah mendatangkan jamu dari luar instead of ini lesunya memakai produk sendiri gitu. Lesunya industri jamu di Indonesia gitu. Tapi mereka membantah bahwa itu bisa di-source banget semuanya. Gampang banget di googling bahwa 2 atau 3 orang anggota Satgas kalau ini bilang bahwa itu bukan impor kok gitu. Semua mengklaim itu. Semua bilang bahwa ini adalah produk lokal gitu. Tapi tidak bisa diakses, produk lokal daerah mana tuh nggak bisa diakses sama sekali, sampai akhirnya ada yang ngulik tabel apa itu? BPOM itu ada yang ngulik
nemu di BPOM itu kan ada tuh. Itu malah lucu banget. Tabel apa, Mil? Tabel apa, aku lupa. Iya, yang itu loh, yang BPOM kan ada bisa di source ini akan produknya gitu kan. Siapa yang masukin, perusahaannya di mana. Itu kan syarat-syarat sebuah istilahnya obat tradisional kan masuknya itu. TR itu obat tradisional ternyata. Kalau TI itu obat impor. Di BPOM itu ada coding-codingnya kayak gitu. Ini yang ngasih tahu si farmasis itu. Terus dan yang masukin tuh perusahaan yang harus ada pabriknya, harus ada nomor apanya gitu-gitu. Dan ternyata awalnya itu mereka pakai nama PT Satgas Lawan COVID. Terus PT Satgas. Itu 1 Mei, tanggal 3 Mei udah berubah, PT-nya hilang dan dikonfirmasi kan ke anggota DPR yang jadi anggota Satgas Lawan COVID itu bahwa BPOM salah tulis gitu. Typo, jadi ceritanya typo. Oke. Bukannya permisif tapi oke lah, itu mereka excuse-nya, tapi udah bisa dikonfirmasi kan bahwa PT-nya udah hilang, tapi mereka pakai pabrik PT Chinese Medicine Indonesia apa gitu, Chinese, ya ada namanya itu, pabriknya beralamatkan di Tangerang apa di DKI ya, lupa. Tangerang deh kayaknya. Tangerang. Terus aku nggak tahu investigasi lanjutannya, itu ramai banget orang yang mau ngecek langsung alamatnya gitu. Itu aku nggak tahu lanjutannya. Tapi diangkat juga sama narasi newsroom ya, habis itu ya. Bahwa seiring sih sehari setelah itu rame, kita juga ngeramein. Ternyata di Twitter juga banyak yang bikin thread yang seirama sama aku juga bikin. Bahwa ini aneh banget gitu, BPOM yang harusnya harusnya punya tahap-tahap khusus untuk ngeluarin izin lah, memberikan izin terhadap sebuah sesuatu, obat apalagi, itu tuh makan waktu sebenarnya, berapa bulan pengalaman. Tapi di kondisi ada yang bilang 6 bulan malah ya harusnya. 6 bulan sampai 9 bulan gitu biasanya. Jadi pebisnis ini yang profesional ini juga kebakaran ini kayak, ini apa-apaan sih, karena DPR tiba-tiba dalam waktu kurang dari sebulan udah oke gitu. Coba dipikir ya, soalnya Satgas Lawan COVID itu udah terbentuk aja minggu pertama April, ya kan? Terus mereka announce bahwa ada jamu-jamuan yang mereka mau datangkan, itu nggak tahu datangkan dari mana, itu tengah April. Terus 2 minggu kemudian udah lolos uji BPOM, jadi daftarin obatnya kapan coba? Jadi kan aneh banget ya. Berarti dalam waktu 2 minggu udah lolos. Itu udah pertanyaan yang aneh banget gitu. Apakah BPOM itu ada main atau tertekan atau apa, itu kita nggak bisa ngejudge itu juga. Itu harus investigasi secara lebih dalam lagi. Terus satu lagi, ternyata investigasi berlanjut, BPOM menyatakan bahwa mereka nggak pernah ngeluarin izin terhadap apapun yang berkaitan dengan COVID. Jadi obat Herbavit-nya itu mungkin ya itu jadi asumsinya liar lagi, bahwa ada hipotesisnya lagi bahwa Herbavit itu diajukan ininya ke BPOM sebagai jamu aja gitu, bukan, nggak ada hubungannya dengan COVID-COVID-an, tapi di packaging sebagai obat untuk menunjang corona gitu. Apalagi di DPR itu malah mengklaim bahwa ini adalah obat corona gitu, bukan jamu lagi. Dan sudah efektif gitu ya. Sudah efektif untuk pasien yang menyembuhkan. Jadi wow banget sih dimensi kerancuannya ini. Oke. Kemarin Muti sempat tanya ke temannya di China ya. Arti stikernya itu apa? Jadi kan kemarin karena aku ngelihat fotonya itu ngerasanya lucu aja ya gitu kan, ngejual katanya barang tradisional, maksudnya obat tradisional, bahannya dari Indonesia tapi kok kemasannya kita nggak ngerti ya gitu. Menurut logika aku sih kalau memang jualan barang yang diproduksi di sini kayak bahasanya harusnya bahasa Indonesia dong. Ini kan di kantong plastiknya itu bahasanya bahasa Cina. Jadi aku nanya sama teman aku yang emang bahasa Chinese-nya lancar, minta di-translate. Nah, itu katanya di bungkusannya itu tidak ada tulisan sama sekali bahwa itu obat untuk COVID, tidak ada sama sekali tulisannya
ini untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya menurut teman aku, translationnya itu tulisannya traditional Chinese medicine. Terus kalau misalnya dibalik, tulisannya itu adalah gimana caranya mengkonsumsi obatnya gitu. Jadi apakah plastiknya ini harus dihangatkan atau bisa langsung dibuka, diminum gitu. Jadi cuman lebih ke plastiknya dan gimana cara bukanya dan gimana caranya minumnya. Tapi kita nggak dikasih tahu ini isinya apa, ingredients-nya apa gitu. Kalau misalnya kita punya obat atau bahkan kita minum misalnya produk jamu kan harus ada tulisannya dong gitu. Ini isinya apa aja, ini nggak ada. Jadi ya misterius aja, air berwarna gitu, nggak tahu isinya apa. Bahayanya, menurutku potensial bahayanya karena misalnya ini tetap nggak bisa dihentikan penyebarannya, karena ini udah disampaikan ke rumah sakit rujukan. Informasi yang aku dapat kayak gitu. Jadi ini barang udah diedarkan sama pihak itu. Jadi kita skeptis terhadap source ini, masalah soal fundingnya, masalah soal itu ya, permasalahan di BPOM. Tapi ini kalau udah sampai masyarakat, udah sampai orang yang sakit yang misalnya protokol di rumah sakit ngasih obat ini juga, itu bahaya karena kita belum tahu ini aman atau enggak gitu. Kita nggak tahu ini kandungan efektifnya apa. Malah ada ruang bahwa ini bakal harmful atau bakal membahayakan pasien justru gitu. Jadi kalau mau objektif seperti itu, ini bahaya sebenarnya. Kalau kayak gini gitu. Yang kasihan ya lagi-lagi masyarakat. Pasien-pasiennya ya. Tapi Mas kalau misalnya menurut berita, aku kan nggak tahu nih, udah banyak yang mengkonsumsi ini atau belum sih? Nggak bisa diakses sih, tapi yang pasti udah berdasarkan klaimnya dari anggota DPR yang jadi Satgas lawan COVID ini udah disalurkan, udah itu aja sih, entah dipakai atau enggak. Source-nya cuma itu aja ya yang kita tahu ya. Aneh ya? Iya. Aneh. Jadi ngapain sih mereka bikin Satgas 1, 2, datengin itu. Jadi kenapa harus bentuknya seperti itu gitu? Kalau katanya ini pas itu kan bareng sama Bu Najwa lewat narasi newsroomnya itu bilang bahwa DPR mereka ngeritik kan, satu mereka kerja tapi malah bukan ngurusin COVID, malah ngurusin hal yang kontra kan. Undang-undang yang lainnya, omnibus. Ya, yang benar-benar yang tidak harusnya disahkan tapi malah menggunakan kesempatan ini gitu. 2, malah melakukan kerjaan yang kontra dari wabah, misalnya produksi jamu, whatever yang tidak jelas juntrungannya. Terus ada satu yang aku ingat banget itu, berarti siapa bilang si ini kan, DPR nggak kerja, tapi paling baik itu emang DPR tuh tidur aja gitu. Malah make sense. Iya. Oke. Next topic untuk Muti nih ya, sesuai bidangnya Muti. Kenapa itu? Seminggu ini kan LBM, Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman ini hasil pengurusan genom itu kan ya, tapi baru 3 ya. Iya, perkembangan terakhir hari kemarin mereka akan mengurutkan ada 100 genom. Nah, dan ditambahkan juga sama Kemendikbud bahwa strain-nya kita itu biasanya yang di luar ya. Nah, buat orang awam nih, genom itu apa, strain itu apa, dan Indonesia ini sudah seberapa terlambatnya atau berapa bagusnya dibanding negara lain. Standarnya itu apakah tiap negara udah masuk ke hari ke-69, 70 ini harusnya udah ada 100.000 gitu, atau bagaimana gitu. Dan kenapa yang mengurusi ini malah LBM, itu logikanya gimana sih? Di luar itu LBM kepanjangannya apa? Ini saya buka kumparan ya, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, singkatannya LBM. LBM Eijkman, sorry. LBM Aku coba LBM Eijkman. Eijkman tuh gimana? Iya. Coba ceritain dulu aja sih itu. Oke.
Jadi kalau misalnya genom itu sebenarnya adalah DNA sequence dari virusnya itu. Virus itu kan cerita dulu, bukan cerita. Jadi kalau misalnya semua makhluk hidup itu kan memiliki DNA. Jadi DNA itu apa sih? DNA itu kalau secara mudahnya sih dijelaskan sebenarnya DNA itu blueprint-nya makhluk hidup gitu. Jadi kita semua itu memiliki DNA di badan kita. Blueprint itu dalam arti sebagai control book kali ya, control book. Jadi kalau misalnya kita mau makhluk hidup itu mau memproduksi protein itu gimana caranya dia ya sebenarnya melangsungkan hidup in general gitu. Nah, virus itu genomnya itu kalau misalnya coronavirus itu berupa RNA namanya. Nah, si DNA dari RNA itu sebenarnya cara kita membaca virusnya itu sendiri. Jadi seperti PCR kalau deteksi virus itu kan kita nge-copy RNA dari virus itu sendiri kan. Kita copy supaya kita tahu nih virus yang kita lihat itu COVID-19 atau ternyata virus-virus lain, misalnya virus hepatitis B atau misalnya virus hepatitis C gitu, atau malah influenza. Dari DNA sequence ini semuanya itu unik di makhluk hidup. Nah, kita punya DNA sequence sendiri, bacaannya sendiri. Nah, kalau virus itu dia punya bacaannya sendiri. Jadi kalau coronavirus 19 ini dibandingin sama misalnya virus SARS atau virus MERS, mereka ini ada kesamaannya karena mereka kan satu famili coronavirus, tapi mereka juga ada perbedaannya. Nah, perbedaan ini membuat mereka itu jadi jenis-jenis virus yang berbeda gitu. Oke. Nah, kalau misalnya genom itu artinya adalah kita membaca seluruh virus yang ada di seluruh DNA yang ada di virus tersebut gitu. Nah, kenapa penting buat nge-sequence genom ini? Nah, jadi kita itu penting untuk ngebaca keseluruhan DNA virus yang ada supaya kita tahu sebenarnya untuk riset itu sebenarnya. Jadi supaya kita tahu coronavirus yang ada di Indonesia itu sequence-nya seperti apa, kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain itu bagaimana, dan dengan kita mengetahui sequence dari virus ini sebenarnya berguna untuk kita ngelakuin tracing. Nah, tracing itu maksudnya supaya kita bisa membandingkan yang punya kita virusnya seperti apa dan negara-negara lain seperti apa kan. Nah, kalau tracing ini disambungkan dengan waktu, jadi misalnya kita nge-sequence virusnya sekarang nih hari ke-67, kita bandingkan sama virus yang kita tracing misalnya di hari ke-90. Kita nanti bandingkan lagi dengan pasien di hari misalnya ke-1000. Jadi kita bisa ngelihat nih dari sekarang hari ke-90 ke 100 sesuatu atau ke 1000 itu ada perubahan nggak sih di genom virusnya gitu. Kalau ada perubahan pun apakah itu signifikan? Apakah itu perubahannya penting? Karena virus itu kan memang mereka tuh bermutasi. Perubahan-perubahan ini kan disebabkan oleh mutasi. Nah, mutasinya itu juga menentukan lagi ini virusnya sebenarnya kalau misalnya digabungkan dengan statistik dan juga ilmu bioinformatics, itu bisa kita pelajari lebih dalam lagi virusnya ini sebenarnya sudah melemah atau bahkan malah mutasinya membuat virusnya lebih kuat gitu. Dan lain-lain. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Sampai sekarang itu kan Indonesia telah men-submit sequence virusnya tiga buah sequence kan. Jadi caranya itu adalah mereka mencari pasien yang kalau misalnya di PCR hasilnya itu virusnya tinggi. Jadi tambah banyak virus di badan orang kan sebenarnya tambah banyak ngedeteksi, tambah gampang untuk virusnya itu dibaca gitu. Nah, jadi kalau aku lihat si Eijkman itu jadi mereka mencari beberapa orang yang viral load-nya tinggi, terus virusnya itu mereka baca genomnya satu-satu. Nah, sekarang yang udah berhasil kebaca itu ada 3. Jadi 3 virus berasal dari 3 orang yang berbeda. 3 virus yang berbeda. 3 sampel. 3 sampel. Jadi misalnya dari 13.000 orang yang positif, ini 3 orang yang kepilih. Jadi misalnya kita bertiga nih kena COVID. Jadi virus yang disapit itu adalah virus dari Mutiara, virus dari Mas Kamil, dan virus dari Mas Firza gitu. Jadi 3 sampel untuk melambangkan berapa ribu orang yang terkena sekarang di representatif lah istilahnya. Nah, tapi apakah angka itu cukup untuk merepresentatifkan? Ya itu kita, kalau menurut aku sih enggak, dan karena jumlahnya tidak cukup dan kita juga nggak tahu background dari orang ini apa 3-3-nya diambil dari Jakarta,
itu berarti tidak merepresentasikan virus yang ada di pulau-pulau lain, sebarannya gitu. Terus apakah orang ini misalnya transmission-nya dapatnya lokal atau misalnya internasional atau misalnya dia dapat pas dari luar negeri gitu, bukan lagi di Indonesia gitu. Kalau misalnya dilihat dari angkanya memang 3 itu tidak representatif, dan kalau dibandingkan negara-negara lain itu juga jauh lebih sedikit. Dan kita itu hitungannya sudah lumayan telat buat submit ini. Kan memang submit genom itu pentingnya untuk tracing kan. Nah, tracing itu pentingnya untuk ngelihat dari segi waktu ke waktu gitu. Nah, kita nih berarti submit 3 ini kayaknya kurun waktunya tuh nggak jauh-jauh. Jadi aku juga nggak ngerasa ada apa ya namanya, ada value-nya tuh nggak terlalu jadi nggak ada tinggi. Karena satu telat banget ya. Jadi harusnya ini dilaporkan sesaat setelah kita dapat. Setelah virus masuk gitu. Virus masuk Indonesia, misalnya pasien 1, 2, 3 dicek, dilaporin langsung. Itu yang misalnya ideal sih, nggak ada negara yang ideal ngasih ini. Tapi rata-rata kayak per waktu mereka nyetor gitu. Kayak per minggu. Iya. Per minggu misalnya ada per minggu sekali, gitu. Tapi maksudnya harusnya reguler gitu sih dilakuin. Terus dan kalau misalnya informasinya lebih jelas juga. Mungkin ke Eijkman-nya, ke GSAID sebagai data portal di dunia, Genome Bank-nya dunia, mungkin terserah. Tapi untuk kitanya mereka harus announce bahwa ini tuh klaster yang mana gitu, minimal kayak gitu. Ini tuh 3 ini misalnya wakil dari klaster Jawa Tengah atau klaster Goa, atau itu tuh harus ada sendiri-sendiri gitu. Jadi selain genomnya itu penting, background atas pasiennya diinfek sama virusnya itu juga penting. Nah, ini yang kita informasinya nggak tahu ya. Kita cuma taunya berita baik bahwa Indonesia sudah submit 3 genom gitu. Cuman di balik informasi itu tuh banyak yang nggak dikompletin. Di balik itu kan tidak nyampe informasinya ke masyarakat umum. Iya. Bahwa itu bukan prestasi, tapi ini sebuah lambang dari anak-anak. Misalnya kalau di kelas tuh ya yang ngumpulin PR terakhir gitu, malah ngumpulin PR-nya berapa minggu kemudian gitu. Tapi kita tepuk tangan sebagai keluarganya. Ya gimana ya? Satu sisi tepuk tangan karena kita akhirnya Akhirnya nggak ngumpulin PR. Tapi harusnya nih sebenarnya ngumpulin PR yang tiap minggu tuh diupdate gitu loh, Mas. Iya. Kita cuma sekali doang tugas harian. Iya, tugas harian. Kan kalau pas SD gitu harus nulis kan kayak hari ini ngapain aja, PR-nya apa aja gitu. Kita nggak ngelakuin itu. Yang aku angkat dulu itu misinformasinya Pak Menristek yang itu ternyata kutipan dari narasinya di DPR kan, pas ditanya DPR. Jadi aku nggak tahu juga itu kesalahannya di Pak Menristek yang ngomong atau di wartawan yang liputi itu, bahwa dia bilang kan Indonesia ini kayak kelompok yang beda gitu. Istilahnya virusnya tuh beda dari yang lain gitu. Yang ditanggap kayak gitu. Padahal pengelompokan virusnya ini kan punya metode